Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumunas Prastio, masih dalam tutorial terkait Excel, baik dengan menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana membuat satu list unik data ya, yang menghilangkan data duplikat dari satu baris data dengan menggunakan formula. Di sini saya akan menunjukkan beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menghilangkan duplikat dari satu baris data ya. Yang pertama saya akan menunjukkan cara yang sudah umum digunakan, yaitu cara remove duplicate, cara dengan menggunakan pivot table, maupun dengan menggunakan cara formula. Di ujung tutorial ini nanti akan saya tunjukkan satu formula yang ada di Excel, yaitu formula baru yang ada di Dynamic Array Formula, yang bisa kita dengan mudah gunakan tanpa melalui kesulitan yang harus kita hadapi pada cara-cara sebelumnya. Baik, misalkan saja saya mengcopy data di sini ya. Cara pertama yang akan saya bahas adalah cara remove duplicate, adalah dengan cara copy data yang ada di sini ya. Saya tekan Ctrl C, kemudian saya paste saja spesial di sini ya, paste value saja di sini. Untuk menghilangkan duplikat di sini kita bisa klik dan blok pada areanya, kemudian kita klik pada tab data, kemudian kita klik pada data tool di sini ya, cari pada remove duplicate di sini ya. Saat saya klik akan muncul pop-up seperti ini, kemudian kita pastikan pada kolom di mana data tersebut ada kita centang di sini. Karena di sini saya mengcopy dan paste spesial tadi di kolom K, maka di sini saya centang pada kolom K. Kemudian saya klik OK, maka Excel akan menghilangkan semua duplikat dan akan menginformasikan ada berapa duplikat yang akan dihapus. Oke, ada 10 duplikat, kemudian ada 3 sisa yang berupa unik. Kita klik OK. Oke, cara ini bisa kita ambil saat data yang kita olah hanya sekali pakai, tapi saat ada penambahan data di sini tidak akan bisa mengcover ya. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan pivot table ya. Misalkan di sini saya hapus ya, saya klik dan blok data seperti ini, kemudian saya klik pada tab insert ya, kemudian saya pilih pada pivot table, select table orange tetap seperti ini, kemudian saya klik pada existing worksheet, saya taruh saja pivot saya di kolom K sama seperti tadi ya. Kemudian saya klik OK dan saya tinggal klik dan drag pada nama provinsinya seperti ini, maka Excel akan menampilkan item-item yang unik saja, dalam artian yang duplikasi akan dihapus. Jika kita menginginkan menghapus grand total, kita bisa mengklik pada pivot table-nya, kemudian klik pada tab desain ya, kemudian kita hilangkan pada grand total seperti ini. Kita bisa memanfaatkan formula yang ada di sini ya. Cara ini pun juga memerlukan satu usaha, di mana saat datanya bertambah tidak bisa otomatis update, atau jika kita ingin datanya otomatis update, kita bisa memanfaatkan dynamic name range atau menggunakan table style. Cara yang ketiga yang sering dipakai adalah, ini saya hapus dulu ya, adalah dengan menggunakan formula. Akan tetapi untuk formula ini saya rasa harus bisa digunakan untuk teman-teman yang sudah sangat-sangat familiar dengan beberapa function atau formula di Excel dan sudah, kalau saya bilang sudah advance ya menggunakan formulanya, sehingga bisa mengolah data dengan menggabung-gabungkan beberapa formula. Di sini saya menggunakan index, kemudian match, dan saya menggunakan COUNTIF. Karena saya menghindari CSV atau Ctrl Shift Enter untuk array formulanya, saya menambahkan index di sini ya. Dan cara ini juga yang pertama masih sangat tergantung pada range yang akan kita supply di sana, sehingga saat ada penambahan data di bawahnya pun jika kita juga harus mensupply atau menginputkan dynamic name range ataupun range dinamis yang bisa kita buat otomatis mendeteksi saat ada data tambahan. Jadi cara ini pun juga menurut saya masih kurang simple ya. Cara berikutnya adalah masih dengan formula, tetapi tidak memerlukan formula yang sedikit ribet seperti ini. Cukup dengan formula baru yang ada di Dynamic Array Formula di Excel khusus untuk 365 yang sudah update per Juli 2020.
Oke, jika rekan-rekan belum melihat apa itu dynamic array formula, silahkan pergi ke YouTube-nya ya, channel YouTube-nya, kemudian ketik saja di sana Heru Monas ya, dengan enter. Nah, rekan-rekan bisa scroll ke bawah di sini, bisa lihat untuk cara update Office 365 sehingga bisa support untuk XLOOKUP, filter, sort, dan formula-formula yang lain yang baru. Atau juga rekan-rekan bisa melihat memastikan apakah Excel-nya sudah support dynamic array formula dengan mengetikkan kata kunci Heru Monas, kemudian apakah Excel seperti ini, tekan enter, maka akan muncul list video tutorial saya yang sudah saya upload kemarin, yaitu bagaimana cara mengetahui apakah Excel kita atau Excel saya mensupport dynamic array formula ataukah tidak ya. Oke, silahkan dipelajari saja di beberapa channel YouTube saya. Kita lanjut saja. Di sini saya tetap akan menggunakan formula untuk mengambil unique value, dan mungkin formulanya juga tidak akan bisa mengcover penambahan value tanpa kita memanfaatkan dynamic name range. Tetapi jika memang nanti rekan-rekan memerlukan tutorial yang berhubungan dengan dynamic name range, akan saya tunjukkan ya. Dan juga saya tunjukkan juga untuk bagaimana menggunakan manfaatkan table style untuk mengcover formulanya, agar saat datanya bertambah, si formula baru kita ini bisa menghandle atau menginclude data yang baru kita inputkan. Oke, kita langsung saja di Excel Dynamic Array ya, ada satu formula yang diberi nama unique seperti ini. Tuliskan saja di sana unique, akan muncul beberapa parameter. Dengan yang pertama adalah array. Array ini seperti biasa adalah tabel kita atau data yang akan kita olah. Kemudian beberapa parameter berikutnya adalah opsional. Opsional dalam artian bisa kita pakai, bisa juga enggak ya, karena di sini kita hanya memerlukan satu value yang unik saja, maka saya akan peragakan bagaimana cara mengambil data unik yang sesimpel mungkin ya. Jadi kita tuliskan saja formula unik, kemudian buka kurung, dan kita klik dan blok seluruh data yang akan kita analisa seperti ini ya. Arraynya adalah seluruh data yang kita analisa, kemudian kita tutup kurung dan tekan enter. Maka Excel Dynamic Array-nya akan men-spill hasil formulanya. Jadi di sini untuk kolom provinsi, value uniknya adalah Bali, Jatim, dan Jateng. Cukup sederhana ya, hanya klik dan drag pada kolomnya, maka si formula unik ini sudah bisa mengcover atau mengambil data unik dari kolom yang akan kita supply ya. Untuk parameter berikutnya, misalnya kita ingin men-supply di sini satu tabel seperti ini ya, kemudian kita masukkan by kolom ini. Jika kita memerlukan beberapa kolom atau beberapa row yang akan kita analisis, kita bisa manfaatkan parameter di sini. Akan tetapi saya rasa untuk penggunaan ini jarang sekali dipakai untuk formula Excel. Jadi ya monggo nanti dicoba-coba sendiri saja. Biasanya yang sering dipakai adalah cukup arraynya saja, tutup kurung, dan kita tekan enter. Oke, seperti ini. Jika emang tidak ada yang unik, maka akan ditampilkan semua atau di-spill semua seperti ini. Kenapa tidak ada ini? Karena memang di sini nama dan provinsi, mungkin provinsi sama, akan tetapi namanya berbeda, sehingga akan ditampilkan keseluruhan hasil seperti ini. Karena saya hanya menginginkan satu kolom saja, maka di sini saya akan ambil satu kolom saja, yaitu kolom provinsi, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Oke ya. Oke, kita balik lagi. Bagaimana semisal saya menginginkan saat ada penambahan data di sini, si unique ini bisa mengcover datanya. Oke, ini saya hapus dulu untuk kolom nama ya, seperti ini. Nilai juga saya hapus dulu biar tidak mengganggu ya. Provinsi saya tebalkan seperti ini ya. Bagaimana saat saya menambahkan data di sini, misalnya jadi Kaltim seperti ini ya, Kaltim, maka secara otomatis akan muncul di sini. Nah, caranya adalah kita harus saya hapus dulu. Kita harus mendeklarasikan satu dynamic name range yang bisa
mengcover berapapun data yang akan kita tulis di bawah list yang sudah ada. Jadi untuk rekan-rekan yang belum mengerti apa itu dynamic name range, balik lagi ke channel YouTube saya, silahkan ketik di sana Heru Monas, kemudian ketikkan saja di sini name range seperti ini, tekan enter, maka akan tampil cara bagaimana menggunakan name range bagi menggunakan offset maupun count A ya. Oke, kita balik lagi ke tabel kita. Jadi saya tidak akan menjelaskan detailnya kenapa saya akan menggunakan offset dan count A, karena rekan-rekan bisa melihat di tutorial saya sebelumnya. Jadi saya langsung saja membuat sebuah name range. Saya tulis di sini offset ya, offset. Kemudian saya klik pada Bali karena ini patokan pertama saya kunci F4 dan saya tekan koma 3 kali, 1 2 3, saya tulis saja count A. Kemudian saya pilih Bali di sini sampai D3 sampai D misalnya berapa, D 1000 juga nggak masalah, 100 juga nggak masalah, seperti ini. Buat sebanyak mungkin, jadi semisal nanti ada penambahan data sampai berapa baris yang di cover akan bisa dideteksi. Tutup kurung lagi, tekan enter. Formulanya akan tersplit ini karena memang saya menggunakan 365, tidak masalah. Saya klik pada sel pertama, kemudian saya blok seperti ini, saya tekan Ctrl X ya. Oke, tekan enter. Jadi di memori Excel saya sekarang sudah mempunyai satu formula yang tersimpan di memorinya. Jadi saya akan menyematkan formula tadi ke name range saya. Jadi saya klik pada formula, kemudian pada define name saya klik pada name manager, saya klik pada new, kemudian saya namai misalnya sumber data seperti ini tanpa spasi. Kemudian pada reverse to nya saya klik dan blok dan saya paste saja data yang saya dapat tadi, atau saya cancel dulu. Saya lupa satu langkah, jadi saya kembali lagi di sini dan saya klik pada formula barnya, saya paste ya. Kita harus mengunci untuk count A nya di sini karena memang kita memanfaatkan name range, jadi semua parameter harus kita kunci. Saya klik dan blok, kemudian saya tekan F4 seperti ini ya. Sudah terkunci dengan tanda dolar, kemudian saya klik blok lagi, tekan Ctrl X dan tekan enter. Oke, kita kembali lagi ke formula lagi. Maaf, kita ke pastikan kita di E juga ya. Sorry, di baris nomor 3 klik pada formula, kemudian klik pada name range, name manager, klik pada new, kemudian namai dengan sumber data seperti ini. Saya klik pada reverse to nya, klik dan blok, hapus, Ctrl V, tekan OK. Kita sudah mempunyai satu name range dengan nama sumber data. Kita klik close. Kita bisa mensupply sumber datanya ke dalam formula unik di sini. Jadi saya blok seperti ini dan saya tulis saja sumber data seperti ini, tekan enter. Hasilnya akan sama persis. Kelebihannya adalah saat saya tambahkan data di sini, misalnya kal tim, tekan enter, akan otomatis bertambah di sini untuk uniknya. Saat saya copy juga kal timnya dengan item yang sama, hanya akan ditunjukkan satu item kal tim di sini. Misal saya tambahkan di sini Jakarta, akan bertambah juga item Jakarta di sini. Oke ya, itu adalah cara pertama bagaimana mengcover formula unik dengan sumber data yang berasal dari dynamic name range. Kemudian saya akan membuat satu contoh lagi dengan menggunakan table style ya. Ini jadi saya copy aja dulu sampai Jateng tadi ya, Ctrl C, kemudian saya ke sheet 2, saya paste saja di sini, paste ya. Kemudian saya tetap menggunakan unique ya, unique tadi, unique, kemudian klik dan blok datanya, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya akan sama seperti tadi, akan tetapi di sini saya akan menerapkan satu format tabel di sini ya. Jadi saya klik salah satu datanya, kemudian atau saya blok saja lah, saya blok saja seperti ini. Kemudian saya klik pada tab home, kemudian saya pilih pada format as table, kemudian saya pilih saja table style saya mana saja, terserah, saya pilih yang hijau. Pastikan saya mencentang pada my table header karena memang saya mempunyai header atau nama kolom di tabel saya klik OK. Nah, kita tinggal
merubah formula unique di sini ya. Saya tulis saja di sampingnya sama dengan unique ya, seperti ini. Kita klik dan blok saja pada tabelnya seperti ini ya. Oke, sudah langsung muncul tabel dengan nama kolomnya adalah provinsi. Klik kemudian tutup kurung, tekan enter, hasilnya pun akan sama. Kelebihannya saya tambahkan di sini Kaltim, akan tampil Kaltim juga di sini, sama seperti saat kita menggunakan unique ya. Ini saya hapus saja dulu. Oke, saya klik dan blok seperti ini, hanya muncul satu Kaltim. Saya tambahkan Jakarta, enter, akan muncul Jakarta juga di sini. Oke ya. Lantas untuk apa kita mencari value yang unik di sini? Kebanyakan untuk value yang unik di sini adalah untuk membuat validation list. Jadi saat kita membuat drop down list atau validation list, kita memerlukan satu data yang unik ya, jadi tidak ada duplikasi. Jadi kita bisa memilih beberapa item yang ada di satu tabel di sini, akan tetapi yang ditampilkan hanya satu item per data ya. Sorry, satu data per item, kebalik ya. Oke, kita bisa memanfaatkan saya warnai dulu di sini ya, kuning. Kita bisa memanfaatkan format data validation dengan cara mengklik pada selnya, kemudian klik tab data, kemudian klik pada data tools di sini, klik pada data validation, pilih data validation, kemudian pilih pada list. Ini value kita pilih pada list, kemudian pada source-nya kita klik dan kita blok data yang ada di sini. Klik OK. Kita sudah mempunyai satu unique value yang berdasarkan data tabel di sini ya. Jadi nanti pada kenyataannya, pada prakteknya rekan-rekan mungkin hanya bisa memiliki beberapa kolom dari satu tabel ya. Di sini saya sengaja memberikan contoh hanya satu kolom agar lebih mudah dipahami. Lantas permasalahannya kita kembangkan lagi bagaimana saat ada data yang bertambah, karena saat tadi kita membuat list data validation hanya kita klik dan blok data yang ada di sini ya. Bagaimana saat ada data bertambah, kita tambahkan saja misalnya Sumatera seperti ini. Validation list formula uniknya terspill menambahkan Sumatera, akan tetapi kita coba lihat di data validationnya, Sumatera tidak tercover. Kenapa? Karena saat kita balik lagi ke tab data, dengan sel ini masih terselect ya, klik pada data validation, kita lihat di sini range dari source-nya adalah H2 sampai H6, H2 sampai H6 di Jakarta saja. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengcover Sumatera dan seterusnya? Kita balik lagi ke dynamic name range. Oke, kita buat lagi range yang berikutnya, pakai offset lagi ya, offset, klik pada item pertama, kemudian kita kunci dengan F4, koma 3 kali, 1 2 3, count A, kemudian kita klik pada Bali, kemudian kita buat sampai H2 sampai H, misal H100 lah ya, atau H50 lah, mungkin duplikat unique value sampai 50 sudah cukup, atau 10 pun juga nggak apa-apa, seperti ini, 20 juga nggak apa-apa, seperti ini. Tapi kita kunci dulu, tekan F4, oke, tutup kurung, tekan enter. Oke, nggak apa-apa terspill karena saya memakai dynamic name formula. Saya klik dan blok seperti ini, Ctrl X, tekan enter. Kita namai dulu formula yang sudah kita copy pada memori Excelnya. Kita klik pada tab formula, kemudian kita klik pada define names, pada name manager, kita klik pada new lagi, tulis pada namanya atau namenya validation list dinamis seperti ini ya. Untuk formulanya kita paste saja, klik OK, klik close, kemudian kita ganti untuk validation list yang ada di sini. Klik pada selnya, klik pada tab data, kemudian klik pada data validation lagi, kemudian pada listnya tetap pada source-nya ini kita ganti, kita klik dan blok.
backspace atau kita hapus, tekan F3 pada keyboard kita. Seperti ini akan muncul jajaran define names atau name list yang sudah kita buat. Kita klik pada validation list dinamis, kita klik OK, kita klik OK lagi, kita coba buktikan. Ya, Sumatera sudah tercover. Bagaimana jika kita tambahkan Sumatera lagi? Kita cek lagi apakah Sumateranya juga ya masih ada. Kita tambahkan lagi misalnya di sini Papua misalnya, seperti ini. Tekan enter, muncul tambahan Papua di sini. Kita cek di sini apakah Papua sudah tercover. Ya, Papua juga sudah masuk. Jadi dengan menggunakan unique dan dynamic name range, rekan-rekan bisa memanfaatkan atau membuat sebuah validation list yang bisa mengcover unique data saja. Jadi silahkan nanti dibuka-buka lagi untuk channel YouTube saya mengenai dynamic name range, mengenai Excel 365 atau Office 365 agar bisa mengcover dynamic array formula ya. Silahkan dipelajari dan dibuka-buka. Untuk formula unique ini sementara yang saya sering manfaatkan hanyalah untuk drop down list atau validation list di sini atau seperti ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya tutorial kali ini. Jika rekan-rekan merasa tutorial saya ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe maupun tombol like. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di bawah video tutorial saya ini. Baik, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastio dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.